Setelah beberapa kali bikin konten yang random, kali ini saya akan bercerita tentang profesi dan passion saya sebagai mahasiswa PAI dan guru. Beberapa dari kalian mungkin sudah tahu profesi saya sebagai guru PAI di SDN Tigaledo, dan untuk yang belum mengenal saya bisa nonton video profil saya terlebih dahulu. Kalau dilihat di intro channel saya ada tulisan nama channel dan 3 kata, yaitu hobi, pengalaman, dan pengetahuan. Dan kali ini saya ingin berbagi pengalaman menjadi seorang guru pendidikan agama Islam dan budi pekerti di SDN Tigaledo. Melalui video ini saya ingin memberikan gambaran nyata tentang profesi guru, terutama dalam mengajar PAI, dan mengungkapkan tantangan serta keseruan yang datang dengan pekerjaan ini. Selain itu, saya berharap video ini bisa menginspirasi calon guru atau mahasiswa pendidikan untuk lebih siap menghadapi dunia mengajar, dan tentunya memberikan edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya peran guru dalam bentuk karakter generasi muda. Tak hanya itu, saya juga ingin berbagi tips mengajar yang saya terapkan dalam kelas. Semoga bisa berguna bagi guru pemula yang sedang mencari cara agar pembelajaran lebih efektif dan menyenangkan. Yang terakhir, melalui video ini saya ingin meningkatkan kesadaran akan pentingnya pendidikan agama dan bagaimana pendidikan agama sejak dini dapat membentuk akhlak dan karakter siswa, serta peran orang tua dan masyarakat dalam mendukungnya. Banyak yang berpikir mengajar itu mudah, tapi sebenarnya ada tantangan dan keseruannya sendiri. Just enjoy the show. Sebelum masuk kelas, tentu saya harus menyiapkan materi terlebih dahulu. Hari ini saya akan mengajar tentang... Saya juga menyiapkan beberapa media pembelajaran agar siswa lebih mudah memahami. Sebagai guru, kita harus kreatif supaya pelajaran tidak membosankan. Tantangan terbesar dalam mengajar adalah bagaimana kita bisa menjaga agar pelajaran tetap menarik dan tidak membosankan bagi siswa. Untuk itu, kita harus kreatif supaya pelajaran tidak monoton dan mampu menarik perhatian mereka. Kreativitas dalam mengajar bukan hanya soal metode atau alat yang digunakan, tetapi juga cara kita menghubungkan materi dengan kehidupan sehari-hari siswa. Misalnya, jika kita mengajar tentang sejarah, kita bisa mengaitkannya dengan peristiwa yang relevan dengan mereka. Atau jika mengajarkan pelajaran agama, kita bisa mengaitkan dengan nilai-nilai moral yang bisa mereka aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu, mengubah cara penyampaian materi juga sangat penting, seperti memanfaatkan media digital, diskusi kelompok, atau bahkan game edukatif. Dengan pendekatan yang beragam dan menarik, siswa jadi lebih semangat mengikuti pelajaran karena mereka merasa terlibat aktif, bukan sekedar mendengarkan penjelasan tanpa bisa berinteraksi. Jadi, kreativitas dalam mengajar bukan hanya membantu siswa memahami materi lebih baik, tetapi juga membuat mereka merasa belajar itu menyenangkan. Sebagai seorang guru, tugas kita bukan hanya menyampaikan informasi, tetapi juga menciptakan suasana yang membuat siswa merasa tertarik dan senang belajar. Sekarang saya sudah di dalam kelas dan inilah momen paling seru sekaligus menantang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siswa-siswa terlihat antusias, tapi ada juga yang sulit fokus. Sebagai guru, saya harus mencari cara agar mereka tetap semangat belajar. Salah satu caranya adalah dengan ice breaking. Ice breaking adalah metode yang saya gunakan untuk mencarikan suasana kelas dan membangun koneksi yang lebih baik antara saya dan siswa. Biasanya sebelum memulai materi, saya akan mengajak mereka bermain permainan sederhana yang melibatkan kerjasama atau hanya sekedar tanya jawab ringan tentang hal-hal yang mereka sukai. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya? Tujuannya adalah agar mereka merasa lebih rileks dan terbuka, sehingga mereka lebih mudah fokus ketika belajar dimulai. Selain itu, ice breaking juga membantu mengurangi rasa canggung yang mungkin mereka rasakan, terutama bagi siswa baru atau yang jarang berinteraksi di kelas. Ketika suasana kelas sudah lebih cair dan siswa merasa lebih nyaman, mereka cenderung lebih aktif bertanya dan lebih tertarik pada materi yang saya sampaikan. Hari ini adalah hari pertemuan kita yang kedua setelah 3 hari libur. Kalian masih ingat nggak? Kemarin hari Senin, hari Selasa, hari Rabu itu tanggal merah. Terus Kamisnya sudah masuk. Kayaklah hari Senin, Selasa, sama Rabu waktu tanggal merah kemarin kemana aja? Nggak kemana-mana. Ya, kita hashtag di rumah aja. Tia di rumah, Gendis di rumah, Adila di Jatirogo sama ke pantai. Coba kita tanya pantainya pantai mana? Pantai mana? Pantai Karangjai. Siapa yang pernah ke Karangjai?
Saya juga sering menggunakan metode ini untuk mengenal lebih dekat kepribadian masing-masing siswa. Dengan begitu, saya bisa menyesuaikan pendekatan mengajar sesuai dengan karakter mereka. Misalnya, ada siswa yang lebih suka belajar melalui diskusi, ada pula yang lebih nyaman dengan pembelajaran visual. Ice breaking juga memberi kesempatan bagi saya untuk menunjukkan sisi lain dari saya sebagai guru, tidak hanya sebagai pengajar, tapi juga sebagai teman yang peduli dengan mereka. Kali ini kita akan belajar tentang beriman kepada Rasul-Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekarang coba sebelum kita masuk ke makna iman, pengertian Nabi dan Rasul itu apa? Siapa yang masih ingat dulu pernah saya kasih tahu? Ya, Naila. Nabi itu ya, misalnya Allah kan memberikan wahyu kepada Nabi, tapi yang nabinya itu nggak disebarin ke umatnya, sedangkan yang Rasul harus disebarin ke umatnya. Ya, betul sekali. 100 untuk Naila. Hal ini penting karena siswa yang merasa dihargai dan dimengerti akan lebih semangat dalam mengikuti pelajaran dan mengerjakan tugas-tugas mereka. Saya percaya bahwa suasana yang nyaman dan penuh dukungan akan menciptakan kelas yang lebih produktif dan menyenangkan serta mendorong siswa untuk terus belajar dengan antusias. Alhamdulillah, kelas hari ini berjalan lancar. Mengajar itu bukan hanya soal menyampaikan materi, tapi juga bagaimana membentuk karakter dan membangun hubungan dengan siswa. Setiap hari di kelas adalah kesempatan untuk memberikan contoh yang baik dan memotivasi mereka untuk menjadi pribadi yang lebih baik dalam aspek akademik maupun akhlak. Terkadang tantangan yang dihadapi dalam mengajar seperti sulitnya menjaga konsentrasi siswa atau mencari cara yang tepat untuk menyampaikan materi bisa membuat kita merasa lelah. Namun di balik itu semua ada kebahagiaan yang luar biasa ketika melihat siswa memahami pelajaran atau bahkan lebih bahagia lagi saat mereka menerapkan nilai-nilai yang diajarkan dalam kehidupan sehari-hari mereka. Dari pengalaman hari ini, saya semakin sadar bahwa menjadi guru adalah tugas mulia yang penuh tantangan, tapi juga sangat membahagiakan. Disitulah letak kepuasan kita sebagai pendidik. Bukan hanya ketika melihat nilai akademis mereka meningkat, tetapi juga ketika kita tahu kita telah memberikan kontribusi dalam membentuk masa depan mereka. Itu adalah alasan mengapa saya sangat mencintai profesi ini. Bagi teman-teman yang bercita menjadi guru, semoga video ini bisa memberi gambaran nyata tentang dunia pendidikan. Yuk, terus semangat belajar dan berbagi. Ya udah gitu aja, makasih.